Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Hayati dari program studi Sistem Informasi kelas SI 303 dengan NIM 240101010199. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester ganjil tahun 2025-2026 pada mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Untuk komunikasi data sendiri merupakan proses pengiriman dan penerimaan informasi atau data antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi. Sedangkan jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya secara efisien. Dalam proses pengiriman, diperlukanlah sebuah mekanisme yang tepat agar data dapat sampai ke tujuan dengan cepat, aman, dan akurat. Nah, sekarang kita masuk ke soal pertama, yang mana berisi tentang jelaskan mekanisme pengiriman data dalam jaringan data komputer dan sebutkan komponen utama yang dilibatkan dan buatlah dalam bentuk diagram. Mekanisme pengiriman data. Pengiriman data dalam jaringan komputer terjadi melalui proses komunikasi dari perangkat pengirim ke perangkat penerima dengan menggunakan media transmisi dan protokol tertentu. Dalam proses ini tidak langsung dikirim utuh, melainkan melewati beberapa tahapan sistematis sebagai berikut. Tahapan mekanisme pengiriman data meliputi dari data aplikasi komputer pengirim diproses dan dipecah menjadi paket-paket data, lalu kemudian setiap paket tersebut diberi nama informasi alamat tujuan seperti IP address dan MIC address. Yang lalu paket itu dikirim melalui media transmisi seperti kabel dan nirkabel, kemudian perangkat jaringan seperti switch dan router meneruskan paket sesuai dengan alamat tujuan, lalu kemudian paket diterima oleh komputer tujuan dan disusun kembali menjadi data yang utuh. Berikut komponen jaringan utama. Yang pertama ada sender atau pengirim, yang mana merupakan perangkat yang berfungsi sebagai pengirim data dalam jaringan komputer seperti komputer, laptop, atau server. Data yang dikirim berasal dari aplikasi yang digunakan oleh pengguna, kemudian diproses dan dikirim ke jaringan. Lalu yang kedua ada receiver atau penerima, yang merupakan perangkat tujuan yang menerima data dari pengirim. Setelah data diterima, perangkat ini akan menyusun kembali paket-paket data menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Lalu yang ketiga ada network interface card atau NIC, yang merupakan perangkat keras yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. NIC berfungsi sebagai antarmuka antara perangkat dengan media transmisi dan memiliki alamat fisik seperti MAC address yang sebagai identitas perangkat dalam jaringan. Lalu yang keempat ada media transmisi, yaitu merupakan jalur yang digunakan untuk mengirim data dari pengirim ke penerima. Kemudian media transmisi dapat berupa media kabel seperti UTP dan fiber optik maupun media nirkabel seperti WiFi dan gelombang radio. Nah, yang kelima ada switch, yang merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat dalam suatu jaringan jaringan lokal atau LAN. Nah, switch ini meneruskan data berdasarkan MIC address sehingga pengiriman data menjadi lebih efisien dan mengurangi terjadinya collision. Yang keenam ada router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih yang berbeda. Nah, router ini bekerja berdasarkan IP address dan menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data agar dapat mencapai tujuan secara optimal. Nah, yang terakhir ada protokol jaringan, yang mana merupakan sekumpulan aturan yang mengatur proses komunikasi data dalam jaringan, yang seperti contohnya ada protokol yang umum digunakan adalah TCP atau IP, yang berfungsi mengatur pengalamatan, pengiriman, dan keandalan data. Nah, berikut ini merupakan
gambar diagram pengiriman data, yang mana dalam diagram ini menggambarkan alur pengiriman dari data pengirim menuju ke penerima. Data dikirim melalui media transmisi dan diteruskan oleh perangkat jaringan hingga sampai ke tujuan, sehingga memudahkan kita dalam memahami proses komunikasi data secara visual. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 yang berisi tentang jelaskan proses encoding data dan modulasi data yang digunakan dalam jaringan komputer. Nah, di sini kita akan membahas proses encoding data. Encoding data sendiri merupakan proses mengubah data digital berupa bit 0 dan 1 menjadi sinyal digital agar dapat dikirim melalui media transmisi seperti kabel UTP atau fiber optik. Cara kerja dari encoding data yaitu data dari komputer yang berbentuk bit 0 dan 1 tersebut nanti diubah menjadi pola sinyal listrik atau cahaya, yang kemudian setiap perubahannya itu nanti mewakili nilai 0 dan 1. Setelahnya sinyal dikirim melalui media transmisi ke perangkat tujuan. Nah, dari tujuan encoding ini adalah agar data dapat ditransmisikan secara fisik melalui media jaringan, lalu menjaga sinkronasi antara pengirim dan penerima, lalu yang terakhir ada mengurangi kesalahan pembacaan data. Contoh dari encoding data antara lain yaitu NRZ, non-return to zero, bit 1 dan 0 yang direpresentasikan dengan level tegangan yang berbeda. Lalu ada Winchester encoding yang merupakan setiap bitnya ditandai dengan perubahan sinyal di tengah periode bit sehingga lebih stabil dan mudah disinkronkan. Selanjutnya, modulasi data. Modulasi data merupakan proses mengubah data digital menjadi sinyal analog agar dapat dikirim melalui media analog seperti gelombang radio atau jaringan nirkabel. Dalam proses modulasi data ini, nantinya data digital disisipkan ke dalam sinyal pembawa atau carrier, yang kemudian sinyalnya termodulasi dikirim melalui media transmisi, dan di sisi penerima sinyal dikembalikan ke bentuk digital melalui proses demodulasi. Proses modulasi data ini bertujuan agar data dapat dikirim melalui media nirkabel, menyesuaikan karakteristik media transmisi, serta memperluas jangkauan pengiriman data. Contoh teknik modulasi data yang umum digunakan antara lain ASK yang memanfaatkan perubahan amplitudo, lalu ada FSK yang menggunakan perubahan frekuensi, lalu yang terakhir ada PSK yang menggunakan perubahan fase sinyal untuk mewakili data. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 yang berisi tentang jelaskan mengapa dalam transmisi data di jaringan komputer terjadi bit error. Selanjutnya penyebab terjadinya bit error dalam transmisi data. Nah, bit error sendiri merupakan kondisi ketika data yang diterima berbeda dengan data dikirim. Misalnya seperti bit 0 yang berubah menjadi 1 ataupun sebaliknya. Nah, kesalahan ini dapat mengganggu keakuratan sebuah data dalam proses komunikasi jaringan. Bit error sendiri dapat terjadi karena berbagai faktor teknis dalam proses transmisi data di jaringan komputer. Di antaranya yaitu ada noise atau gangguan sinyal, yang mana gangguan sinyal ini berasal dari lingkungan sekitar seperti gelombang elektromagnetik dari perangkat elektronik lain, petir atau gangguan listrik. Noise dapat mengubah sinyal yang dapat ditransmisikan sehingga menyebabkan kesalahan pembacaan bit. Lalu yang kedua ada rendaman sinyal, yang mana rendaman ini yaitu pelemahan kekuatan sinyal seiring bertambahnya jarak transmisi. Jika sinyal menjadi terlalu lemah, maka perangkat penerima sulit membedakan antara bit 0 dan 1 sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya bit error. Lalu yang ketiga ada interferensi, yang mana terjadi ketika dua atau lebih sinyal saling bertumpang tindih, terutama pada jaringan nirkabel. Interferensi ini dapat menyebabkan perubahan bentuk sinyal dan menghasilkan kesalahan dalam penerimaan data. Lalu yang keempat ada kualitas media transmisi yang buruk, yang mana media transmisi yang rusak atau berkualitas rendah, seperti kabel yang terkelupas atau konektor yang longgar, dapat menyebabkan gangguan pada sinyal sehingga data tidak diterima dengan baik.
Lalu yang keenam ada collision atau tabrakan data, yang mana terjadi ketika dua perangkat pengiriman data secara bersamaan pada media transmisi yang sama. Hal ini dapat menyebabkan data saling bertabrakan dan menghasilkan kesalahan dalam penerimaan bit. Yang terakhir ada keterbatasan perangkat jaringan, yang mana perangkat jaringan yang memiliki kinerja yang rendah atau mengalami kerusakan dapat memproses data secara tidak optimal, sehingga meningkatkan kemungkinan kesalahan dalam transmisi data. Selanjutnya kita masuk ke soal keempat, yaitu jelaskan metode untuk meminimalkan terjadinya bit error yang maksimal. Selanjutnya, metode meminimalkan terjadinya bit error. Untuk menjaga agar data yang dikirim tetap akurat dan sesuai dengan data yang diterima, maka diperlukanlah sebuah metode untuk meminimalkan terjadinya bit error dalam transmisi data jaringan komputer. Berikut ini beberapa metode yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya bit error. Yaitu yang pertama ada error detection dan correction yang digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data. Contohnya di sini ada party check yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan sederhana, lalu ada CRC yang mendeteksi kesalahan dengan tingkat akurasi yang tinggi, serta yang terakhir ada Hamming code yang mampu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan bit secara otomatis. Yang kedua ada media transmisi berkualitas. Dalam pemilihan media transmisi yang baik dapat mengurangi gangguan sinyal, contohnya seperti penggunaan kabel fiber optik yang lebih tahan terhadap noise dibandingkan kabel tembaga, dan penggunaan kabel UTP yang berkualitas tinggi dapat mengurangi interferensi. Lalu yang ketiga ada repeater atau amplifier yang digunakan untuk memperkuat sinyal yang lemah akibat jarak transmisi yang jauh sehingga sinyal tetap jelas saat diterima. Lalu ada pengaturan kecepatan transmisi data. Pengaturan kecepatan ini yang disesuaikan dengan kondisi jaringan saat diperlukan. Lalu ada penggunaan protokol yang andal, seperti protokol TCP yang memiliki mekanisme pengendalian kesalahan dan pengiriman ulang data jika terjadi kesalahan, sehingga data dapat diterima dengan benar. Lalu yang terakhir ada pengelolaan dan perawatan jaringan. Perawatan perangkat jaringan, manajemen yang rapi, serta penggunaan perangkat jaringan yang berkualitas dapat mengurangi gangguan yang menyebabkan bit error. Selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu dalam transmisi data terjadi proses delay. Jelaskan mengapa terjadi delay dan sebutkan cara untuk meminimalkan delay dalam jaringan komputer. Penyebab terjadinya delay dan cara meminimalkannya. Delay sendiri merupakan waktu tunda yang dibutuhkan data untuk berpindah dari pengirim ke penerima. Nah, delay sangat mempengaruhi kualitas sebuah layanan jaringan, terutama pada komunikasi real-time seperti video call dan streaming. Di sini ada beberapa penyebab terjadinya delay, yaitu seperti propagation delay, yang mana disebabkan oleh jarak fisik antara pengirim dan penerima. Semakin jauh jarak transmisi, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan sinyal untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada transmission delay, yang terjadi karena waktu yang dibutuhkan untuk mengirim seluruh paket data ke media transmisi. Nah, delay ini dipengaruhi oleh ukuran data dan kecepatan bandwidth jaringan. Lalu yang ketiga ada processing delay, yang mana delay ini terjadi akibat waktu pemrosesan data oleh perangkat jaringan seperti router dan switch. Misalnya saat melakukan pemeriksaan header paket. Lalu yang terakhir ada queuing. Queuing delay, yang mana delay terjadi karena paket data harus menunggu dalam antrean ketika jaringan sedang padat atau trafik sangat tinggi. Lalu di sini ada cara meminimalkannya. Yang pertama yaitu meningkatkan bandwidth jaringan, yang mana bandwidth yang lebih besar dapat memungkinkan data dikirim lebih cepat sehingga mengurangi delay. Lalu dengan mengoptimalkan routing jaringan. Pemilihan jalur terbaik dan terpendek dapat mengurangi waktu tempuh paket data. Lalu ada perangkat jaringan yang berkualitas tinggi, router dan switch yang cepat mampu memproses data dengan efisien dan mengurangi processing delay. Lalu ada pengelolaan trafik jaringan, yang mana pengaturan trafik dan pembatasan penggunaan dapat mengurangi queuing delay.
Nah, yang terakhir yaitu dengan menerapkan quality of service, yang mana quality of service ini memprioritaskan jenis data tertentu seperti video agar tidak terjadi keterlambatan. Nah, apa yang kita bahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengiriman data dalam jaringan komputer melibatkan berbagai komponen utama seperti pengirim, penerima, media transmisi, serta perangkat jaringan yang bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan data sampai ke tujuan. Proses encoding dan modulasi data diperlukan agar data dapat ditransmisikan melalui media yang sesuai baik kabel maupun nirkabel. Nah, dalam proses transmisi data ini, gangguan seperti bit error dan delay dapat terjadi akibat faktor teknis seperti noise, rendaman sinyal, jarak transmisi, kepadatan trafik, serta keterbatasan perangkat jaringan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan metode yang tepat seperti penggunaan media berkualitas, teknik deteksi dan koreksi kesalahan, pengaturan kecepatan transmisi, serta manajemen jaringan yang baik. Dengan memahami mekanisme pengiriman data ini, penyebab gangguan, dan cara meminimalkannya, jaringan komputer dapat ditingkatkan sehingga proses komunikasi data menjadi lebih cepat, akurat, dan andal. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.